Sudah turun dari mobil, bisa dengan mengenakan kerudung warna merah. Bisa dapat terlihat di sini Vena Melinda sudah turun dari mobil. Yuk mundur, yuk mundur, yuk mundur dikit yuk. Ya, sepertinya Vena Melinda sudah keluar dari mobil, dipayungi bersama pengacara. Mana barang-barangnya nggak ada Kan di mobil. Oh mobil Haneng atau langsung ngobrol wae ya, seperti ini penampilan Vena Melinda. Saat akan membagikan barang-barang milik Perirawan. Iya, iya, siap. Sep. Iya, iya, benar kan Abang di situ. Buat pintu masuk kan Iya, iya. jangan dihalangi. Iya, iya. Ngambil foto doang. Buat ini apa namanya? Iya, ngambil foto doang, Pak. Karyawan Jalan-jalan. mau sholat. Ngambil foto doang. Iya tuh Gi, tong eta Gi. Iya. Pasang clip on ya. Ya, sepertinya Mbak Vena mengeluarkan berkas-berkas. Seperti apakah berkas-berkasnya? Yuk mundur dikit yuk. Yuk mundur dikit. Gimana? Mbak Vena apa kabar? Mbak, mungkin agendanya apa Mbak? Mbak, agendanya? Iya, iya, iya. Ya. Pintu masuk. Ya, saya di sini. Ini. Jatuh gitu. Mbak Vena agak kencengan suaranya ya. Bang ini kenalnya Pel. Halo Lili ya. Oke Mbak Vena, apa kabar hari ini Mbak? Kita mulai sekarang ya. Boleh Bang. Ya. Kamera mundur dikit tuh. Hari ini agendanya adalah pengembalian barang milik Pak Ferry yang ada di rumah Bu Vena ke adiknya Pak Ari namanya. Nah, terkait tanggal 23 Februari yang kita mulai agenda sidang pertama itu, kan kita udah minta surat kuasa, tapi belum ada respon. Terus tanggal 22 Mei, kita akhirnya kirim surat ke tim kuasa hukumnya Pak Ferry ke Pasmina. Akhirnya direspon dengan baik, tanggal 17 Juni udah tanda tangan kuasa, dan tanggal 6 Juli hari ini kita akan menyerahkan barang milik Pak Ferry tersebut. Barangnya apa aja? Barangnya ada banyak nih. Berapa jenis? Bacain Bang. Apa aja Bang? Mau fotoin aja kali ya. Sebutin aja Bang. Berapa Bang? 5 di antaranya. Lengkap ini. 5 teratas aja. 5 di antaranya. Serah terima barang tuh. 5 di antaranya. Disebutin Bang berapa barang? Ada akta kelahiran, ada elektronik merek, kacamata, terus ada sweater, ada sepatu, koper, kaos kaki, jas ada 2, celana, ada underwear juga.
underwear, celana dalam, baju koko, kemeja, celana panjang, terus habis itu topi sama parfum. Udah. Ya, total ada 101 barang. Gitu. Termasuk jam yang diklaim mahal ya? Jam dinding. Enggak ada. Ini permintaan dari Mas Ferry sendiri apa inisiatif dari Mama Vena sih? Ini inisiatif dari Mama Vena. Karena kan emang seharusnya itu kan barang punya suami dan dikembalikan ke suami lagi. Karena kan masih ikatan suami istri. Jadi kita harus meminta surat kuasa itu. Bukan seperti yang dibilang oleh Bang Sunan, urusan lawyer to lawyer. Nggak ada urusan di sini urusan lawyer to lawyer. Ini takutnya nanti terjadi fitnah. Karena apa? Pak Ferry kan sekarang statusnya di Kediri, bukan di Jakarta. Kalau misalkan kita pada saat itu serahkan, tiba-tiba Pak Ferry bilang, oh saya nggak ada suruh untuk mengasih itu barang, kesalahan lagi di klien kami. Itu aja sih dari saya. Barang-barang itu nominalnya fantastis. Siapa sih barang dari Mas Ferry sendiri? Ayo, penanya dong. Dia nggak tahu, karena ini kan barang yang memang dibawa sama yang bersangkutan ke rumah ya. Waktu itu kan karena suami istri pasti ada barang-barang pribadi ya, yang dibawa. Tapi ada beberapa juga barang yang kayak ikat pinggang sama parfum itu saya kembalikan. Ada barang-barang yang dibeli sama Mbak Vena nggak sih yang sekarang dibalikan sama Mas Ferry atau hadiah dari Mbak Vena sendiri? Ya pokoknya ini udah lupa ya. Jadi kalau hadiah jadi milik pribadi dong. Ya pokoknya Iya kan? intinya itu semua yang Kalau misalkan kalau ini adalah milik pribadi punya Pak Ferry. Kalau misalkan pribadi pemberian untuk perempuan ya itu untuk istrinya. Atau nanti calon mantan istrinya. Begitu banget. itu semua dibilang hanya pakaian ya. Jadi Iya. ada barang berharga lainnya mungkin. Barang berharga sih nggak ada sih di sini. Nggak ada yang berharga sih. Buat laki-laki berharga. Saya nyari ya soalnya. Mbak Vena, merasa lega nggak sih Mbak akhirnya barang-barang yang lama tersimpan akhirnya bisa dikembalikan? Alhamdulillah, sebetulnya yang saya dari dulu khawatirkan kan adalah satu statement dari salah satu lawyernya yang bersangkutan bahwa saya terancam hukuman 4 tahun kan untuk masalah barang-barang. Iya, ya. betul. Sebagai perempuan, korban KDRT tentunya pada beberapa bulan yang lalu statement itu cukup membuat saya resah ya. Iya. Saya sampaikan kepada kuasa hukum saya bahwa kita mesti melakukan apa nih supaya kita nggak ada drama-drama atau yang nggak ada hubungan sama KDRT. Tapi alhamdulillahnya Allah mempermudah sehingga dari awal kita yang berinisiatif untuk mengembalikan asalkan ada surat kuasa. Teman-teman masih ingat kan di tempat yang sama juga di sini saya meminta surat kuasa waktu bulan apa ya? Tanggal 23 Februari 2023 hari Kamis. Dan baru ada surat kuasa di tanggal 17 Juli 2023. Jadi bukan kita yang ingin menahan barang, tapi memang semua segala serah terima barang harus ada surat kuasa. Jadi ya itu yang kita tunggu. Jadi kalau ditanya lega, yang pasti saya bersyukur kepada Allah satu-satu selesai. Vonis dari KDRT akhirnya secara sah dan meyakinkan yang bersangkutan terbukti menerima hukuman 1 tahun. Artinya saya lega di situ bahwa apa yang saya perjuangkan kasus KDRT ada titik terang. Insya Allah untuk cerainya mungkin tinggal beberapa kali sidang, 1 bulan akhirnya saya akan sah menjadi resmi menjadi mantan istri yang bersangkutan. Ya buat saya itu membuat saya pasti akan lebih tenang, lebih fokus bekerja untuk saya pribadi, nggak ada lagi tuduhan-tuduhan karena saya ingin ini aja, saya ingin hidup tenang sama anak-anak, saya pengen kerja lagi sama seperti dulu. Dikembalikannya lewat pengadilan agama Mbak Vena. Iya. Kalau trauma, insya Allah saya sekarang juga lebih dekat sama Allah. Sholat sunnah, sholat fardu yang saya jalankan, perak. Dan buat saya dengan adanya penyelesaian kasus KDRT aja itu sudah sangat melegakan. Artinya nggak mudah memang membuktikan KDRT, tapi alhamdulillah saya bisa
bisa diberi sama Allah kemudahan. Dan saya juga terima kasih sama teman-teman wartawan yang selama ini secara berimbang untuk bisa mensosialisasikan bahwa KDRT itu hal yang mungkin dibuktikan asalkan kita sebagai korban KDRT mau bicara, mau konsisten dan tidak takut, mau di cyber, mau di victim, mau di apapun, yang penting kebenaran tetap jadi kebenaran. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih dari Kapolres Kediri, Polda Jawa Timur, Kejaksaan Kota Kediri, Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri. Berapa bulan yang lalu saya masih pesakitan. Berapa bulan yang lalu saya jadi orang yang sangat sakit. Tapi sekarang saya percaya bahwa Allah itu ada. Jadi saya sekarang kesini, kedepannya saya akan benar-benar untuk apa ya, pengen banget membantu teman-teman perempuan di luar sana yang masih terbelenggu oleh ketakutan. Makanya kenapa saya undang teman-teman wartawan biar menjadi saksi saya juga step by step gimana saya memperjuangkan ini sampai akhirnya nanti insya Allah cerai di akhir bulan, insya Allah pas ulang tahun saya. Mudah-mudahan apa yang saya perjuangkan bisa menjadi semangat motivasi buat teman-teman yang sama nasibnya kayak saya. Kalau terapi sekarang sudah mulai, terapi saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau terapi sampai sebelumnya saya masih lewat telepon, karena sekarang saya sudah mulai kerja lagi, saya harus kerja. Kalau saya nggak kerja, kasihan anak-anak, khususnya mbaknya. Jadi saya udah mulai lebih memperbesar terapi saya, khususnya bermunajat kepada Allah. Itu yang lebih saya fokus. Mbak Vena, ini kembalinya lewat PA. Tapi lebih kepada kalau biasanya kalau ada pemberitaan yang mengagetkan itu ya kayak soal barang ini yang saya kan sampai berapa kali telepon dari Pak Kotman tanya sama Mas Yadi. Saya kan orang anak di hukum, tapi alhamdulillah berjalannya waktu saya jadi orang hukum, saya jadi mengerti sebetulnya urut-urutan dari berani bicara tentang KDRT pasti di cyber. Nah kalau cyber itu ya mesti tahan mental, karena kalau nggak tahan mental kita nggak akan bisa sampai di titik vonis. Nah itu yang memang pasti dibuat oleh yang bersangkutan supaya kita nggak berani bicara dan nggak dari konsisten. Itu ada barang-barang yang sama memorial masih Mbak Vena Tidak ada. Mungkin kita ambil aja ya barangnya. Sekarang ya. Terima kasih. Nih samperin aja ke sini. Kenapa Mas Balate ya? Kenapa? Kenapa di sini? Karena ya emang agendanya hari ini kan agenda sidangnya Bu Vena dengan Pak Ferry. Jadi demi mempersingkat waktu daripada teman-teman wartawan bingung nanti kita bikin acara di mana lagi, ya mendingan kita sekalian langsung agenda pas persidangan aja. nggak kepikiran buat lewat apa namanya jasa Dari- pengiriman gitu Mbak? Wah, jasa pengiriman. Iya, kan nggak ada tanda terima nanti. Oh berarti sebagai bukti juga ya? Iya. Sempat sharing sama anak-anak pasti sama Vera sama Tala untuk kembaliin barang ini. Alhamdulillah anak-anak udah tahu kok, anak-anak udah doain, khususnya orang tua aku juga. Yang paling penting kan kita sudah menjalankan apa yang menjadi komitmen ya. Ya. Oke. Komunikasinya seperti apa pengembalian barang? Lewat kuasa hukum. Komunikasinya seperti apa? Oh, komunikasi. Kemarin kan yang tadi saya bilang, kemarin Bang Sunan bilang di media, kalau itu urusan keluarga antara keluarga, lawyer. Jadi sebaiknya Bu Vena harus mengembalikan langsung. Ternyata pada tanggal 17 Juni ditanda tangan, tanggal 20 Juni saya dikirim sama lawyernya Bang Imam, ternyata udah ada surat kuasa. Jadi agak nggak match gitu loh, kayak bilangnya lawyer to lawyer, tapi sekarang ternyata keluarga menerima surat kuasa itu, membuatkan untuk Ferry. Kita bawa dulu barangnya, jadi nggak langsung masuk. Bawa dulu aja barang. Seperti ini kan barang-barang dari Ferry Irawan akan diserahkan oleh Vena Melinda. Ya, katanya saya.
Yang pasti ada 3 koper hijau, koper kuningnya 2, yang kecil 1, yang ini 1. Koper itu ada 3. Ada yang kurang? Kopernya baru 1. Koper kuning itu ada 2, kecil 1, sama itu tadi yang gede, sama koper hijau. Koper hijau yang kecil, yang sedang gitu. Berarti kurang. Bongkar-bongkar ya kan? Biar semua dapet. Yuk munduran yuk. Awas ya buka jalan yuk. Yo, buka jalan. Gus. Buka jalan. Sini ya. Ayo mundur nih, ibunya mau lewat nih. Ya, ya. Yuk mundur yuk, ibunya mau lewat nih. Bukan lagi. Bang bisa madepin ke sini kan? Tulisannya. Ini bisa dibuka nih apa? Bismillah ya. Ya ini jaket. Boleh dibuka. Agak nyampur sih. Kasih lihat dong, Bang. Bang. Kalau dari atas akan buka dulu kali ya. Soalnya banyak. Keluarin Bang, fotonya Bang. Biar kelihatan. Nah, udah cukup.
pinggang ya. Ikat pinggang satu. Ada ya? Yang teman-teman ada ya? Iya. Terus akte kelahiran. Kacamata, Kacamata. ikat pinggang. Kacamata. Kacamata di dalam sini. Oh ini kacamata. Kacamata hitam. Ya ini pinggang dan yang lainnya. Apa itu? Dan yang lainnya. Ikat pinggang. Iya, Badge kali ya. kali badge. Ini Apa kotaknya. kacamata? Karena itu yang dilancinya. Semua itu ada. Sweater. Ini ya. Sweater aja. Ini sweater, ini sepatu dulu ya. Ini Oke. sepatu Satu, ada ya, sesuai gambar. 5 pasang. Naikin dikit, Sam. Ini ada gambar. Ya, oke. Ini kaos kaki juga ada. Pas kaki 7 pasang. Warna kuning. Koper warna kuning udah ada. Pas kaki 10. Kaos kaki 10. Ini kaos kaki nih. Ada bang. Ini bancingnya. Jas. Oh, jas. Jas 2 pieces. Yang di sini. Jaket digabung di jaket Tadi akte kali. kelahiran udah ya. Digabung di jaket sono kali, Bang. Koper apa juga ya. Jas ada di mana? Jas di mana? Jas. Ini dulu kali ya. Sarung. Tongkat. Songket. Nih, Soalnya ada. sarung. Nah, tuh sarungnya ada. Ini jaket nih ada semua. Ini yang di sini Ini. jaketnya ada semua. Iya. Coba dikeluarin satu-satu kali Mas. Tuh ini ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Iya, tuh 5 udah ya. Oh ini jas ya. Itu jas ya. Ini celana dalam. Underwear di sini semua. Celana pendek. Iya, celana pendek. Udah ya. Ini Ya lengkap. udah lu beresin ini ya. Kan gua ngeliatin ginian. Ya lu geser aja. Jas sudah ada ya. Tadi jas ada berapa? Jas ada 2 bu. Ada 2 ya. Iya. Oke. Satu setel sama apa ya ini jasnya ada. Ya sudah. Ya, jas 4. Celana dalamnya. Ini celana pendek nih. Udah sini. Iya. Sini udah. Udah dalam udah. Celana pendek ada 1, 2, Celana pendek ada di sini nih bu. 3, 4, 5, 6, Celana 7, pendek. 8, 9, 10. Ini panjang. Agak pendek kan. Oh iya. Ada sana sini sama ini sama jeans. Jeans ada nih. Iya. Ini ya kalau dilihat semua ada. Jeans 1, 2, 3. Celana panjang training. Ini celana panjang training ada tuh. Banyak training ada. Loreng. Hitam. Loreng Abu. nih. Loreng ada, hitam Ada ada. semua ya di situ. Nah ini celana kain. Celana kain. Kain. Ada nih Itu kain nih. paling bawah. Iya itu. Itu Ada. Cino ya, 1, 2, Iya. 3. Celana pendek dulu dan kembang. Ini sekarang celana kain. Ada itu udah. Celana kain. Itu kali. Celana pendek hijau ada tadi ya. Ada yang loreng. Hijau dan kembang. Iya ada lagi. Pendek merah dan kembang. Loreng. Kain ini ya. Kain ini mas. Biru dan hijau. Tadi yang abang pegang di bawah. Oh iya ya. Oh kayak jeans ini ya. Udah nih ada semua. Udah ada semua ya. Sekarang yang baju koko. Ini baju koko. Ini baju koko ini ada. Ya.
baju koko krem dan putih. Baju koko ada semua ya? Ada 5. Ada banyak baju koko ini. Koko baju yang putih-putih ini ada, biru ada, Ada. merah ada, Ini ada. biru, Ini kali plastik. Meja hitam. Meja hitam udah koko udah. ini ya. Semua ya. Meja hitam. Baju meja. Meja apa bang? Itu meja hitam, udah ya, meja hitam. Motif. Oke. Ada semua ya. Meja coklat. Ada. Meja pemuda Pancasila. Ada. KTA-nya ada. Nggak tahu. Ada nih loreng-loreng. Meja biru motif dan kotak. Ini. Meja coklat motif merah. Ada semua ya. Merah ada. Ini merah. Biru ada. Meja meja hitam. Meja Sekarang kopi. Kopi ada di sini. Nah, kopi ya. Ya, kopi udah ada ya, 3 nih. 2, 3. Ya, kopi udah ada. Ya, yang kayak gini. Oh, bukan. Kaos. Ini kaos. meja ada semua ya. Kaos itu semua sih. Kaos ada nih. Meja ada semua. Kaos pakai Celana panjang hitam dan krem. Panjang biru jeans tadi ada. Ada jeans ada bang. Ada semua ya. ya. Ini kaos semua ya, kaos. Oke, jadi celana panjang biru jeans, celana panjang hitam itu semua ada ya. Ada. Sekarang Kita lanjut ya. kita lanjut ya. Sekarang udah selesai pengembalian barang. Nah, ini yang penting adalah pesan dari Bu Vena. Kita mengembalikan pemberian barang yaitu gesper Hermes dan parfum. Iya ya. Hadiah ini ya. Jadi isinya adalah My dearest lovely Vena. Sayang, selamat ulang tahun. Ya, panjang umur, sehat selalu, semakin tawakal, tawadu dan istiqomah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap menjadi istri yang soleha, ibu yang baik, dan semakin sayang sama suami dan anak-anak. Abi akan selalu untuk Vena. Moga-moga suka ya sayang dengan hadiahnya. Your husband, Ferry Irawan. Tanggal 29 Juli 2022. Kalau balikin Mbak Vena mungkin ada memori-memori sendiri di gesper itu. Ya iyalah, harus dikembalikan. Ini kan pemberian nanti sudah menjadi milik kembali kapan dikembalikan? Ya. Bisa dijawab sama Mas. Ya karena kan emang wajib dikembalikan kan. Karena kalau misalkan nggak dikembalikan pun pasti nanti nggak akan dipakai, daripada di rumah nanti disimpan jamuran, yang mending dikembalikan. Gitu. Sama kayak parfum itu pemberian. Ini parfum ini nih. Sedih nggak sih? Sama satu lagi, Oh, iya. saya tambahin ya, cincin. Ini cincin. Hah? Nggak usah. Kan beli sembako kemarin. Kenapa nggak jadi? Saya pengen kembali, bukan cincin nikah, ini cincin hadiah. Saya pengen kembaliin. Meskipun Bang Hotman bilang nggak usah, karena ini ada orang tuanya. Saya tidak ingin mengkeep cincin ini. Ini cincin hadiah dari Ferry Irawan, hadiah ulang tahun saya, yang saya bilang memang belum dilunasi.
Jadi saya mau mengembalikan saja, mungkin dicatat. Oh gitu, Ya, mau saya dikembalikan Bu? Di depan teman-teman wartawan saya kembalikan semua yang pernah diberikan Ferry kepada saya. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang bisa sekiranya kedepannya akan menjadi masalah, karena saya tidak mau lagi ada masalah. Kasus KDRT sudah clear, Ferry Irawan secara sah dan meyakinkan dihukum 1 tahun atas KDRT secara fisik dan psikis. Tinggal cerainya. Ada KDRT. Gitu. Jadi tinggal cerainya, insya Allah mudah-mudahan akan segera selesai di pengadilan agama. Saya mohon doanya dari teman-teman semua untuk bisa mengawal kasus ini, sehingga semua korban-korban KDRT dimanapun kalian berada nggak usah takut untuk kita berani bicara. Dan kasus soal cincin ini saya ikhlas untuk mengembalikan kepada keluarga, karena saya pikir ini sudah tidak menjadi hak saya lagi. Seperti itu. Sedih nggak sih Mbak, mungkin dibalikan ada memori-memori tertentu? Enggak lah. Semua Allah sudah mengatur, sudah qadarullah-nya seperti ini. Dan saya tidak pernah membenci siapapun, saya tidak pernah merasa sakit hati dengan apa perlakuan yang selama ini saya terima, baik yang melalui media maupun apapun. Saya sudah memaafkan. Saya sudah memaafkan siapapun yang menyakiti hati dan keluarga saya tentang kasus ini. Mau diakui tidak diakui, ini negara hukum. Artinya sudah divonis, kalau memang tidak merasa bersalah silahkan banding. Kenapa tidak banding? Kalau tidak ada KDRT, kenapa tidak banding? Diberi waktu 7 hari oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri. Kalau memang Ferry Irawan merasa tidak bersalah, seharusnya banding. Tapi tidak banding. Ini sosialisasi bagi semua perempuan di Indonesia. Kalau memang kita merasa tidak bersalah, kita punya kok hak yang namanya banding dalam pengadilan. Kenapa tidak banding? Karena kalau kita menyatakan tidak bersalah, nggak bisa lewat statement. Ini negara hukum, jadi kalau merasa tidak bersalah, silakan banding. Tapi sekarang sudah lewat ya, karena tidak ada banding ternyata. Nggak ada. Jadi kalau tidak ada banding, clear ya. Kalau kita divonis bersalah, kita tidak merasa bersalah, banding. Kenapa dari pihak pengacara mereka tidak banding? Kenapa dari pihak yang bersangkutan tidak banding? Waktu ada berapa lama Mas? 14 hari. 14 hari. Sampai sekarang lewat dari 14 hari. Tidak ada banding. Artinya apa? Teman-teman bisa jawab sendiri. Udah. Jadi ini saya kembalikan. Dulu Mbak, cincinnya, Mbak, kasih lihat dulu. cincinnya kasih lihat dulu. Bunda, Bundanya Bang Mas Ferry mungkin boleh di tengah Bang. Bunda. Bunda, lihat dulu. Saya menyerahkan kepada yang menerima. Yang menerima dalam hal ini siapa Mas? Bang Ari. Iya. Saya menyerahkan kepada yang munduran dikit. Ya mundur. Bang, HP Bang. Bang, tapi Mas Hendra. Dulu. Jadi ini Bun, tahan dulu. Bun. Tahan dulu ya. Oke. maaf Mas Ari nggak ada kotaknya. HP Bang. Ya, iya semuanya. Saya nggak tahu. Kasih Mas Ari. Kita tanda tangan dulu kali ya. Nah, sama di paraf setiap barangnya karena udah ada semua barang. Dia paraf semua. Ini Ibu udah. Paraf poin-poin barang. Kalau saya yang ini aja, yang ini kan buat si HP. Naik lagi. kita mau pakai siapa? Pesa.
sama itu OTG itu kan flash disk konektor sama ini apa koper kuning satu lagi sama koper kecil yang kecil. Oh, ada koper hijau, koper kuning katanya tuh satu lagi. Ini kan kuning satu, hijau satu lagi sama flash disk. Yang mana koper yang hijau nggak tahu. Koper yang hijau yang kecil kata si ibu. Aku nggak tahu kalau koper hijau. Bawanya yang ini kalau koper hijau aku nggak tahu. Karena saya kan bolak-balik ke rumah. Bang yang ini kecil pernah saya lihat sama si Alala Oh kalau yang kuning saya bisa cari, tapi kalau yang hijau aku nggak tahu. Yang hijau nanti. Ya. Kalau yang hijau Nanti kita cari dulu ya Bu. kita dicari. Tapi kalau yang hijau nggak tahu. Woi, munduran atuh. Tengah aja, Bang. Tengah aja, Bang. Ini kita pegang. Mungkin mereka nggak ada nalar. Amannya sih pakai tangan. Bagian dari kita, dari termohon. Jadi dari kami saya mewakili Bu Vena, terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyaksikan untuk pengembalian barang. Inilah barang-barang milik Pak Ferry yang sudah kita kembalikan sepenuhnya, termasuk cincin-cincin yang sudah seharusnya menjadi milik Bu Vena tapi tetap dikembalikan. Itu aja sih. Agenda sidang hari ini Bukti surat dari Bu Vena, dari kita. Tapi lawyernya masih ada agenda sidang di luar, jadi mungkin Bu Vena sudah selesai dan ingin pulang. Sekali lagi terima kasih teman-teman wartawan, terima kasih juga sebagai yang penerima kuasa dari yang bersangkutan. Mudah-mudahan setelah penyerahan ini kita sudah lebih selesai lagi dan bisa langsung maju ke depan untuk kasus cerai. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi juga ada